Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat berbahagia. Kembali lagi bertemu dengan saya Weda, tukang ayam yang sok tahu. Karena memang saya tahu dari berita, bukan tahu karena saya tahu dari berita. Nah, tahu dari berita ini beberapa dekade yang sebelumnya Indonesia ramai bahwa Indonesia ini akan mendapat bonus penduduk. Itu dimulai digaungkan tahun 2015, di mana statistik kita ini gembung gitu ya, tengah. Artinya generasi angkatan kerja 15 sampai 64 tahun banyak sekali. Kita yang terbanyak di dunia angkatan kerjanya, yaitu antara 2020 sampai 2030. Itu sebelum pandemi terjadi ya, belum terjadi tahun 2015 sampai 2018. Ini diramalkan Indonesia akan menjadi negara adik kuasa di tahun 2050. Ini betul tidak terjadi ya, mudah-mudahan. Nah, dampak dari seluruhnya ini akan menggusur atau menarik magnet perhatian dunia, yaitu investor asing yang akan datang ke Indonesia karena begitu banyaknya angkatan kerja yang produktif. Tapi ini bisa gagal. Kalau gagal, jika gagal, kata Sri Mulyani, ini akan mengakibatkan ledakan pengangguran yang sangat besar di Indonesia. Justru ini dampaknya akan keluarga. Karena Indonesia ini pada saat sekarang IPM-nya ini menduduki peringkat ke 113 dari 188 negara di dunia. Sangat rendah sekali ya. Paling rendah itu kita ini. Nah, tahun 2018 angkatan kerja di Indonesia ini 131,01 juta jiwa tahun 2018, dan akan bertambah 2,95 juta di tahun yang akan datang. Nah, bila mana ini gagal, otomatis bonus demografi atau bonus penduduk ini sia-sia. Indonesia akan menjadi negara pengangguran terbesar di dunia, dan kita akan sulit ya. Jadi kita mencapai umur 15 sampai 64 tahun adalah ya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan ini harus kita ya cermati dari sekarang. Nah, hal ini untuk mencapai Indonesia menjadi membuat atau menghasilkan generasi produktif ini tidak ada lain adalah dengan pendidikan. Kita tahu pendidikan yang ada di Indonesia ini semuanya selalu menuju kepada apa itu kemampuan ilmu iptek, dan sangat-sangat mengabaikan pendidikan karakter. Padahal itu yang paling penting. Kenapa? Negara kita ini tidak melulu atau tidak selalu perlu orang pinter, perlu juga orang yang jujur, perlu juga orang yang disiplin, perlu juga orang yang tertib. Itu negara kita. Nih, kepada ibu dan bapak guru dan kepada menteri pendidikan, sudah berapa kali dikatakan pendidikan berkarakter, ternyata tidak punya kemampuan apa-apa. Tetap saja. Untung sekarang pandemik COVID. Kalau tidak, tawuran masih ada. Yakin itu. Karena apa? Karena rendahnya pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini adalah membentuk kemampuan ya. Kemampuan bermotivasi ya. Kemampuan bertekad baca itu dididik anak kita itu. Ditempa agar mereka tuh punya motivasi belajar, motivasi bekerja itu. Ya, dan mereka juga dididik untuk berinovasi ya, jangan melulu itu saja instan, dia harus bisa menghasilkan sesuatu ya. Dan yang nggak kalah pentingnya, nah ini mereka harus berverbal baik, artinya dia harus punya kemampuan berbahasa, berkomunikasi dengan baik, bukan dengan kata-kata yang kasar. Nah, sekarang juga dia tidak bisa membedakan bicara dengan orang tua atau dengan orang yang lebih muda atau sesama. Lewat di depan kita seperti ayam sih yang lewat, tanpa ada basa-basi, permisi atau apa, nggak ada. Itu pendidikan karakter.
ya. Lalu yang selanjutnya attitude yang baik, etika itu diajarkan dalam karakter itu, ya. Kalau etika itu tidak ada, jelas bangsa kita akan hancur. Karena apa? Karena alat juang kita, ada sopan ketimuran kita habis, ya. Nah, lalu mereka diajarkan berkemampuan berpikir, ya, berpikir dan berimajinasi dengan baik. Bagaimana caranya? Berikan tantangan mereka. Tantangan bukan instan, ya. Cari di sana, cari di sini, bisa dicari. Dia mengkreasikan sesuatu, pola pikirnya. Belajar mereka menulis, menuangkan pola pikirnya apa yang diberikan dalam satu tulisan. Diajari mereka untuk menulis, bukan hanya membaca, ya. Mereka juga punya budi pekerti yang luhur, berbudi luhur. Itulah yang namanya pendidikan karakter. Otomatis dia akan punya sifat patriot yang tinggi, yaitu cinta tanah air, bangga dengan bahasanya, bangga dengan budayanya, bukan bangga dengan budaya-budaya luar, ya. Tari-tarian luar, ada apa itu, tarian Korea segala macam, pakaian juga atau apa mirip-mirip Korea, wajah, kalau ini bahasa juga, aduh, udah parah, ya. Nah, itulah kengerian kita yang akan terjadi pada tahun 2030, ya. Lalu lain lagi mereka juga diajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Kewajiban agama itu diterapkan dari mulai hal dini, di sekolah dilakukan ibadat. Yang beragama Kristen ada ibadatnya, yang beragama Islam ada ibadatnya, yang beragama Hindu ada ibadatnya. Selalu disediakan tempat ibadah. Capek saya sebagai generasi yang berakhir ini, ya, melihat keadaan sekarang ini. Terus terang, ya, kengerian ini, anak cucu saya bagaimana, ya. Lalu mereka juga diajarkan berlingkungan sehat. Dia ngerti tentang lingkungan hidupnya, tidak buang sampah sembarangan, dia memelihara lingkungannya, ya. Dia pakai kendaraan juga, ya, tidak bising itu. Ini kan tidak sehat lingkungan. Sekarang ramai anak-anak, orang tua membiarkan anaknya memakai knalpot racing, dia bergaung-gaung, berteriak-teriak di pinggir jalan, di jalan dengan knalpot yang tinggi, yang keras sekali, seperti yang sering saya dengar lewat rumah-rumah saya ini. Orang tua membiarkan itu aneh, malah kan bangga kalau motor anaknya itu suaranya kenceng. Itu bukan karakter yang baik, ya. Itulah. Mereka juga punya kemampuan berkarya, ya. Apa saja di rumah tuh ada karyanya, beres-beres rumah, membersihkan segala macam. Nah, itulah pendidikan karakter, dan itu bisa didapat memang dari sekolah. Cilakanya sekarang, sekolah dengan keadaan pandemi sekarang, kita ada disebut dengan sekolah atau belajar lewat daring, nggak ke sekolah. Mau berapa saat, ya. Jadi ada saat yang putus, yang dalam pendidikan karakter ini dikatakan keadaan seperti ini. Nah, ini kalau sekolah sedemikian, maka kewajiban itu harus diambil alih oleh orang tua untuk mendidik karakter di rumahnya. Jangan semuanya tergantung pada sekolah. Memang sekolah yang melahirkan, bukan. Sekolah tidak pernah ke bersalin, ke rumah sakit bersalin, nggak pernah. Yang melahirkan ke rumah sakit bersalin adalah ibunya dan bapaknya. Jadi kalau anak ini tidak bisa atau tidak punya karakter baik, itu bukan hanya salah sekolah, tapi salah juga orang tua. Pembiaran. Aduh, saya cukup sekian sajalah, nanti tambah bingung, tambah pusing, ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tetap semangat. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Ya, tetap saya semangat membuat konten-konten baru. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat berbahagia. Tetap semangat, tetap didik anak kita dengan didikan yang baik.